Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Pengadaan. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang perpajakan dengan tema PPN dan PPH. Namun sebelum kita mulai materi pembahasan, perkenalkan dulu, saya Pak Timo dari Profesional PPG, bagian PPG Seda Wanapati sebagai moderator. Di sebelah kiri saya narasumber dari KPW Pratama, mungkin bisa perkenalan. Selamat pagi, siang, malam ya, Sobat Pengadaan ya Pak. Ya. Perkenalkan, saya Widi Widarto Prasoputra, tim penyuluh pajak dari KPW Pratama. Nama panggilannya Mas Widi. Iya. Baik, Boleh dipanggil tulus juga Bu. siap. Oke. Baik, jadi gini Mas, Widi, di dalam pengadaan barang jasa, teman-teman dari Pangko Pengadaan ini kan sering curhat ya ke kita, konsultasi dan diskusi terkait dengan perpajakan khususnya PPN dan PPH dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, mungkin ini nanti bisa dijelaskan secara jelas maupun ringkas. Kita mulai dulu untuk tema yang pertama, yaitu tentang PPN. Nah, PPN ini seperti apa, Mas, dalam pengadaan barang jasa pemerintah? Coba dijelaskan. Ya, PPN ya, biasa disingkat PPN ya, pajak pertambahan nilai ya Pak. Dalam konteks pengadaan jasa pemerintah, berarti kan di sini yang melakukan transaksi itu instansi pemerintah ya Pak ya. Betul. Ya, instansi pemerintah mungkin bertransaksi dengan tekanan. Nah, tekanannya PKP nih ceritanya, pengusaha kena pajak. Otomatis ketika mau untuk pencairannya dari PKP itu kan menerbitkan faktur Pak. Gitu, menerbitkan faktur. Nah, instansi pemerintah sebagai pemungut pajak harus memungut pajaknya, memungut PPN-nya. 11% sesuai Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, per 1 April 2022 tarifnya itu 11% Pak PPN. Ya dulu kan mungkin yang kita tahu PPN 10% ya. Betul. Ya. Tapi sekarang ini kan 11%. Nah, instansi pemerintah dalam hal ini mungkin kalau di sini wilayah Pati ya Pak ya. Betul, di Pati. Kan Pati ya. Itu nanti memungut PPN-nya Pak. Oh, gitu. Ini memungut PPN-nya dari PD ya. Iya, benar. PD memungut PPN-nya 11% dari transaksi yang telah dilakukan tadi. Nah, kemudian ini Mas Budi ya, ada banyak teman-teman juga nih, terutama PD tanya bagaimana cara hitung PPN-nya. Nah, ini kan kadang-kadang teman PD beda persepsi ini, teman-teman ya, khususnya masalah pemerintah. Jadi kan, Pak. Jadi kalau PPN itu kan istilahnya DPP ya Pak. Dasar pengenaan pajak. Misalnya dari nilai 60 juta. Ya. Nah, tambahkan PPN-nya di situ. Nah, PPN kan 11%, ditambah 11%. Nah, 11%-nya nanti dengan pungut oleh instansi pemerintah disetorkan ke kas negara. Jadi ya nanti sisanya dibayarkan ke rekanannya, penyediaannya. Berarti kesimpulannya kalau pengenaan DPP itu rumusannya ada tadi ya? Iya, dasar pengenaan pajak Pak. Tinggal dikalikan aja 11% ditambahkan nilai itu ketemu PPN-nya. Untuk setorannya ada jangka waktunya Pak. Oh iya. Jadi kalau misalnya jenengan kan memungut, Betul ya. kalau menggunakan mekanisme LS itu kan langsung dari KPPN ya Pak ya. Atau kalau di BPKAD, BPKAD ya. Itu kan kalau LS pakai hari itu juga setorannya. Kalau pakai UP uang persediaan itu dapat setorkan maksimal 7 hari sejak tanggal pembayaran. Tanggal memungut pajaknya. Baik, saya kira yang terkait dengan PPN cukup jelas ya. Jadi ini nanti buat refer nih teman-teman dari pelaku pengadaan, baik pelaku usaha maupun dari pengendara pengeluaran selaku yang punya kewajiban. Iya Pak. Nah, mungkin yang
selanjutnya yang terkait masih PPN ini Mas Budi ya. Betul, Pak. Pertama pengenaan terkait penetapan ya PKP itu pelaku usaha seperti apa? Apakah pelaku usaha perorangan atau yang notabene itu UMKM, OP ya, usaha perorangan atau penjia yang berbentuk badan usaha. Ini mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi kalau di pengusaha kena pajak itu bisa orang pribadi maupun badan, Pak. Jadi syaratnya mengajukan ke kami. Jadi ke KPP Batangpati ada persyaratan tertentu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa follow juga di Instagram kami, Pak. Iya, kami ada layanan konsultasi juga. Di Pajakpati. Pajakpati Instagram kami. Nah, kalau ketika omsetnya melebihi 4,8 miliar. 4,8 M ya. Dalam setahun ya Mas. Iya. Itu otomatis menjadi PKP, Pak. Wajib dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Gitu ya. Jadi tadi kuncinya adalah pada omsetnya ya. Jadi omset itu menjadi penentu pelaku usaha itu punya kewajiban atau tidak untuk ditetapkan sebagai PKP, ya, seperti itu ya Mas. Namun ketika belum mencapai itu ya, dan ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu bisa. Saya bisa. Kan kadang-kala meskipun omsetnya masih kecil, ketika akan bertransaksi dengan instansi pemerintah kan harus menunjukkan faktur ya. Ya, betul. Satu-satunya cara ya harus dikukuhkan dulu menjadi pengusaha kena pajak. Baik. Saya kira untuk terkait dengan pelaku usaha seperti apa tadi sudah dijelaskan terkait omsetnya dan kriterianya tadi. Dan mungkin yang terkait hal berikutnya ini Mas, masih PPN juga ini. Kriteria apa PPN yang mungkin tidak dipungut itu seperti apa? Oh iya Pak. Itu seperti apa? Yang tidak dipungut oleh bendahara ya Pak? Betul ya. Ya, yang pertama, ketika nilainya maksimal 2 juta Pak, dasar pengenaan pajaknya paling banyak DPP 2 juta itu tidak dipungut oleh pemerintah, tidak oleh instansi pemerintah. Terus ada juga misalnya transaksi melalui sistem informasi pengadaan. Seperti kita kayak marketplace itu ya. Ya, marketplace. Atau lokal itu tadi ya. Ya, kalau di PMK ya. Sekarang kan ada PMK 58 tahun 2022. PMK 58 itu diatur tentang pihak lain Pak. Pihak lain ya. Yang marketplace itu. Contohnya yang Sipla itu kan Pak. Ya betul ya. Ketika dengan bertransaksi dengan rekanan tapi lewat Sipla, ya. Nanti yang memungut adalah pihak lain itu. Pihak lain ya. Bukan dari OPD ya. Bukan lagi dari OPD. Oke. Jadi itu terkait. Nah kalau di kita ini kan aplikasinya katalog lokal ya. Jadi perlakuannya sama kurang lebih seperti itu. Jadi menyesuaikan aja tergantung di daerahnya. Oke, baik. Ini mungkin jadi informasi juga teman-teman pelaku usaha dan bendahara pemungut dari OPD. Kemudian yang terkait PPN Mas, yang tema masih terkait PPN juga. Masalah untuk jenis pengadaan yang biru perjalanan. Oh iya. Itu kan ketentuannya sebenarnya teman-teman ini yang tanya ya bagaimana perlakuannya nanti biar lebih jelas. Mungkin bisa jelaskan tentang biru perjalanan. Itu diatur di PMK 71 tahun 2022. Terbaru ya? Iya, terbaru. Intinya sih kalau dari tarifnya kan tetap 11% Pak. Tapi nanti dikali lagi dengan 10%. 10% dari DPP terus dikalikan 11%. Nanti ketemulah PPN-nya untuk perjalanan wisata. Saya kira itu jelas ya, nanti menjadi refer teman-teman pelaku pengadaan baik itu dari OPD maupun dari penyedia pelaku usaha.